Cara membuat bayangan adalah dari sumbu utama, tarik garis menuju ke titik perpotongan, inilah bayangannya, dan yang berwarna kuning adalah bendanya. Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cermin cembung. Ini merupakan pelajaran Fisika SMP kelas 8 dengan saya Yosef Indra Waluyo. Adapun materi yang akan kita pelajari pada video kali ini, yang pertama adalah sifat-sifat cermin cembung, yang kedua adalah bagian cermin cembung, yang ketiga sinar-sinar istimewa cermin cembung, yang keempat rumus yang digunakan pada cermin cembung, dan yang kelima contoh soal. Untuk contoh soal saya akan buatkan pada video tersendiri yang linknya bisa Anda dapatkan pada pojok kanan atas. Mari kita belajar tentang cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya berbentuk bidang lengkung yang cembung. Sifat cermin cembung adalah cermin konveks, artinya cermin lengkung yang cembung. Yang kedua, cermin divergen, artinya cermin cembung bersifat menyebarkan berkas sinar. Yang ketiga, cermin negatif, artinya nilai jarak fokus dan R, jari-jari kelengkungan cermin selalu negatif. Cermin cembung bagian-bagiannya, yang pertama bagian depan cermin itu adalah di mana benda nanti kita letakkan. Bagian belakang cermin adalah bagian di dalamnya cermin. Bagian cermin yang pertama terdapat sumbu utama. Sumbu utama adalah garis imajinasi yang melalui titik O dan titik R. Titik O adalah titik pusat bidang cermin. Titik F adalah titik fokus cermin. Titik R adalah titik kelengkungan cermin. Jarak dari O ke F adalah jarak fokus cermin. Jarak dari O ke R adalah jarak jari-jari kelengkungan cermin. Sehingga kalau ingin membuat cermin cembung, jarum jangka di titik R dan pensil jangka berada di titik O, kemudian buat setengah lingkaran, maka didapatkan cermin cembung yang baik. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Sinar istimewa ini ada 3. Yang pertama, berkas sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus cermin. Jadi ini bagian dari cerminnya, kita gambar dulu. Kemudian kita hadirkan sinar datang yang sejajar sumbu utama, sinarnya berwarna merah. Kemudian dipantulkan, berarti dari titik di mana sinar datang ini mengenai cermin, kita tarik garis ke fokus berupa garis putus-putus, karena ini ada di belakang cermin atau di dalam cermin. Kemudian kita buatkan sinar pantul yang menjauhi cermin. Sinar pantulnya kita buat garis lurus karena ini berupa sinar di depan cermin, bukan merupakan garis putus-putus. Yang kedua, sinar datang seolah-olah melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang seolah-olah melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Kita buat dulu bagian-bagian cerminnya. Setelah kita buat, letakkan sinar datang di bagian depan cermin. Ini sinar datangnya menuju seolah-olah ke titik fokus. Mengapa seolah-olah? Karena titik fokusnya berada di dalam cermin. Sehingga dari sinar datang itu di dalam cermin berupa garis putus-putus. Kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Berarti nanti dari titik ini itu dibuat garis sinar pantul yang sejajar sumbu utama yang menjauhi. Sinar istimewa yang
ketiga yaitu berkas sinar datang menuju ke titik kelengkungan cermin dipantulkan seolah-olah melalui titik itu juga. Kita buat terlebih dahulu bagian dari cerminnya. Setelah itu kita datangkan sinar datang menuju ke titik R. Kemudian dipantulkan kembali. Ini sinar datangnya menuju ke titik R, maka dari sinar datang ini menuju ke titik R. Pada titik ini berupa garis putus-putus menuju ke titik R. Nah, dari sini itu ada sinar yang memantul kembali. Sinar pantulnya berwarna biru. Baik, ini adalah sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Ada 3 buah sinar istimewa. Jika ada yang ditanyakan, silakan Anda tuliskan pada kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini, silakan Anda like dan Anda subscribe untuk mendapatkan video pembelajaran berikutnya. Kita masuk membentuk bayangan pada cermin cembung. Ini adalah cara menggambar atau melukiskan pembentukan bayangan. Kita buat dulu bagian dari cermin. Ada titik O, F, dan R. Kemudian kita hadirkan benda berupa warna kuning dengan jarak 2 cm dari titik O dan tinggi benda 2 cm. Kita hadirkan 2 sinar istimewa. Sinar istimewa yang pertama adalah sinar datang seolah-olah menuju ke titik fokus. Maka dari panah ini menuju ke titik fokus, kita buat garis putus-putus pada belakang cermin. Kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang seolah-olah menuju ke titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini adalah sinar pantulnya. Kemudian dari sinar pantul ini kita perpanjang di belakang cermin. Dari sinar pantul yang berwarna biru ini kita perpanjang di belakang cermin menggunakan garis putus-putus. Ini sinar yang pertama. Sinar istimewa yang kedua adalah sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus, maka dari titik ini fokus ke titik di mana sinar ini mengenai cermin. Kita buat garis putus-putus karena dia berada di belakang cermin. Kemudian ada sinar pantulnya yang berupa garis utuh di depan cermin. Maka di sini ada 2 perpotongan dari sinar pantul yang berada di belakang cermin. Inilah bayangannya. Cara membuat bayangan adalah dari sumbu utama tarik garis menuju ke titik perpotongan. Inilah bayangannya, dan yang berwarna kuning adalah bendanya. Dari benda menuju ke titik O, ini adalah jarak bayangan. Tinggi benda adalah H. Dari titik O menuju ke bayangan ini adalah S aksen. Kemudian dari tinggi bayangan adalah H aksen. Maka dari sini ini keterangannya. S adalah jarak benda ke cermin, S aksen adalah jarak bayangan ke cermin, H adalah tinggi benda, H aksen adalah tinggi bayangan, F adalah jarak fokus, dan R adalah jari-jari kelengkungan cermin. Adapun sifat bayangan yang kita peroleh, yang pertama, karena dia berada di belakang cermin dan kita bisa melihatnya secara langsung, maka yang pertama adalah bayangan maya karena dia berada di belakang cermin. Dan hasil dari bayangan maya itu S aksennya bernilai negatif. Yang kedua, kita lihat dari gambar sangat jelas bendanya ukurannya sekian, sedangkan bayangannya segini, maka bayangan diperkecil. Ukuran bayangan lebih kecil daripada ukuran benda. Dan yang ketiga adalah tegak. Bayangan
dan benda mengarah ke atas yang sama. Jadi panahnya menuju ke atas yang sama. Ini menunjukkan bahwa bayangan dan bendanya tegak. Rumus yang digunakan pada cermin itu selalu sama, baik pada cermin cembung maupun cermin cekung. Yang pertama itu adalah kita menghitung jarak bayangan dengan rumusan 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Ingat di sini nilai F-nya untuk cermin cembung adalah negatif. Yang kedua, menghitung perbesaran benda dan tinggi bayangan menggunakan rumusan M sama dengan harga mutlak S aksen per S sama dengan H aksen per H. S aksen itu bernilai negatif karena dia bayangan maya, maka nilainya akan menjadi positif karena dibuat harga mutlak, sehingga perbesaran itu selalu bernilai positif. Untuk menghitung jari-jari kelengkungan cermin, kita menggunakan R sama dengan 2 kali F. Ingat, F-nya negatif, karena dia cermin cembung, maka nilai R-nya juga negatif, karena dia cermin cembung berada di belakang cermin. Dari sini adakah yang ditanyakan tentang penggunaan cermin? Sekali lagi, ini adalah keterangan dari rumusnya. S adalah jarak benda ke cermin, S aksen adalah jarak bayangan ke cermin, H adalah tinggi benda, H aksen tinggi bayangan, M adalah perbesaran bayangan, F jarak fokus, R jarak jari-jari kelengkungan cermin. Dari sini ada yang ditanyakan? Jika ada tanyakan, silakan Anda tuliskan pada kolom komentar. Dan jika Anda tertarik dengan video ini, silakan Anda like dan Anda subscribe untuk mendapatkan video pembelajaran berikutnya, yaitu berupa contoh soal. Terima kasih telah belajar bersama cermin cembung di video ini. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Salam sejahtera.